Seminggu sudah berlalu Fahmi masih bolak-balik menginap di rumah Sela karena semalam Carla menghubunginya jadwal kepulangannya ditunda beberapa hari karena ada paspor sahabatnya hilang jadi tidak mungkin dia pulang duluan sedangkan mereka pergi bersama. Huek, huek. Dari tadi Sela tidak henti-hentinya muntah. Entah kenapa sepulang kerja dia merasa tidak enak badan tapi Sela tetap membuatkan Fahmi sarapan. Pas sarapan dulu. Tehnya sudah saya siapkan di meja. Maaf Pak hari ini saya hanya membuatkan roti panggang, ujar Sela pelan. Kamu sakit Sel? Tanya Fahmi sambil mendekat dan memegang dahi Sela. Hanya tidak enak badan Pak. Mungkin semalam saya lupa mengecilkan AC-nya, jawab Sela. Tidak usah ke kantor Sel. Nanti saya yang izinkan kamu. Tidak usah Pak, jawab Sela cepat dia takut kalau Fahmi yang mengizinkannya justru malah membuat orang curiga. Kamu sakit Sel tidak perlu bekerja pasti Merpeter juga akan mengerti kalau karyawannya sakit, tegas Fahmi. Bukan begitu Pak nanti saya saja yang izin sendiri dengan Pak Rahmat atasan saya. Jelas Sela dan diangguki Fahmi. Bapak sarapan saja dulu. Maaf saya tidak bisa menemani Bapak karena perut saya mual Pak, ucap Sela dan diangguki Fahmi. Saat menyantap sarapannya Fahmi merasa tidak tega meninggalkan Sela sendiri di rumah tapi pagi ini dia harus menyerahkan berkas keuangan bulan lalu dan sedikit menjelaskan pengeluaran pada Merpeter dan ini sangat penting. Fahmi melirik jam di dinding sudah pukul 7 sepertinya dia harus berangkat agar tidak macet. Fahmi melirik ke arah kamar Sela yang masih tertutup dia berjalan pelan dan mengetuknya. Tok, tok. Sel boleh saya masuk? Tanya Fahmi. Sela tidak menjawab tapi dia segera membuka pintunya. Kenapa Pak? Saya hanya khawatir dengan kondisi kamu Sel. Apa saya bisa ke kantor? Ya Pak. Bapak pergi saja saya tidak apa-apa nanti juga baikan. Hanya mual sedikit saja maklum untuk awal kehamilan memang begini. Jelas Sela. Fahmi mengelus lembut perut Sela yang masih datar dan tersenyum kecil. Saya pergi dulu. Hati-hati di rumah. Pesan Fahmi dan diangguki Sela. Selepas kepergian Fahmi Sela langsung menutup pintu rumahnya dan kembali berlari ke kamar mandi perutnya benar-benar mual kali ini padahal ini sudah mau masuk jalan ke-3 bulan tapi sepertinya Sela mulai mabuk. Awal-awal kehamilannya dia tak merasakan seperti ini tapi kenapa makin kesini makin mual pikir Sela. Pagi Pak Fahmi. Sapa dia rekan kerjanya. Pagi Bu Dia. Apa kabar Bu Carla Pak? Tanya dia basa-basi karena mereka berjalan beriringan menuju lift ke lantai 10 tempat Fahmi bekerja. Baik Bu. Dia sedang menikmati liburannya di Singapura. Jawab Fahmi. Bukannya Bu Carla sedang hamil? Iya. Tapi dia ingin belanja di sana Bu. Maklumlah keinginan ibu hamil. Jawab Fahmi sedikit tersenyum. Iya Pak Fahmi ibu hamil itu harus selalu bahagia. Apalagi jika sedang mengidam para suami harus siaga kalau tidak nanti ileran lu anaknya. Ucap Bu Dia membuat Fahmi terdetak hatinya Sela sedang hamil tapi kenapa dia tidak mengidam seperti Sela? Apa Sela memendamnya sendiri pikir Fahmi. Apa semua ibu hamil akan mengidam Bu? Tanya Fahmi mulai serius. Sepertinya iya Pak.
Dulu awal kehamilan saya malah ingin tidur di koloni suami terus kalau suami jauh malah nggak bisa tidur. Jawab Budia sedikit terkekeh. Makannya suka yang asem-asem Pak soalnya sering mual. Lanjut Budia membuat Fahmi menghela nafas panjang. Kalau makan yang asem-asem mualnya hilang. Tanya Fahmi lagi. Iya Pak. Tapi itu untuk awal kehamilan saja kalau udah gede kayak Bukarla udah pasti lahap makannya bisa sampai kalap. Hahaha, terdengar gelak tawa Budiah di dalam lift. Saya duluan Pak Fahmi. Ucap Budiah membuyarkan lamunan Fahmi yang mengingat Sela muntah dari pagi tadi. Iya Bu, sahut Fahmi. Fahmi tersenyum kecil melihat rujak buah yang dia pesan sudah selesai. Setelah melaporkan hasil kerjanya Fahmi izin pada Merpeter dengan alasan harus menjenguk sang ibu yang sedang tidak enak badan dan tentu saja diizinkan Merpeter apalagi Fahmi adalah karyawan kesayangannya. Fahmi bekerja dengan baik dan semua pekerjaannya hampir sempurna hingga pendapatan perusahaan Merpeter terus meningkat bahkan jika Fahmi meminta izin pun beberapa hari untuk merawat ibunya akan diizinkan tapi Fahmi hanya meminta izin untuk hari ini. Setelah mendengarkan ucapan Budiah tadi membuat Fahmi berinisiatif membelikan Sela rujak buah agar rasa mualnya sedikit berkurang. Fahmi memarkirkan mobilnya di garasi rumah dan dengan tersenyum manis menenteng rujaknya tapi Fahmi sedikit terkejut saat mendengar teriakan kata jangan dari dalam rumahnya. Jangan Mas. Aku mohon. Isak Sela lagi saat dia tahu Heru sudah ingin memasukkan miliknya pada milik Sela. Tenaga Sela sudah habis dari tadi berontak. Brengsek. Pekik Fahmi yang melihat Heru sudah siap untuk menggagahi istrinya dan Sela dengan tampilan menggemaskan. Fahmi menendang tubuh Heru dari samping hingga Heru terjatuh dan Fahmi menghajarnya seperti orang kesurupan hingga tubuh Heru sudah tak berdaya lagi. Pak, jangan nanti dia mati Pak, ucap Sela sambil menangis memeluk tubuh Fahmi dari belakang membuat Fahmi menghentikan aksinya. Biarkan dia pergi Pak, ujar Sela mengisak. Tapi dia ingin memperkosa Musel. Biarkan dia masuk penjara. Kasihan Mbak Dea Pak. Mereka punya anak siapa yang akan membiayai Mbak Dea nanti. Jelas Sela membuat Fahmi sedikit terkejut karena Sela masih memikirkan nasib kakaknya. Andai saja Sela mengizinkannya untuk menjebloskan bajingan ini ke penjara sudah pasti akan Fahmi lakukan. Pergi kamu. Bentak Fahmi membuat Heru mengambil celananya dan memakai. Tubuhnya sudah tak berdaya tapi sekuat tenaga dia harus pergi. Fahmi melihat kepergian Heru lalu mendekat pada Sela. Dia melihat tubuh Sela yang berantakan segera mengambil handuk untuk menutupi tubuh istrinya ini. Ayo mandi dulu, ajak Fahmi. Fahmi memasak air hangat untuk Sela mandi dan meminta perempuan itu untuk membersihkan dirinya terlebih dahulu. Pikiran Fahmi sedikit kacau saat ini. Apakah Heru tadi sudah sempat menyetubuhi istrinya atau belum karena saat Fahmi melihatnya tubuh bagian bawah Heru sudah tak terbalut apapun sedangkan Sela sudah acak-acakan tanpa dalaman. Fahmi mengusap wajahnya kasar. Andai saja tadi tidak meninggalkan Sela sendiri di rumah pasti lelaki bejat itu tidak akan datang. Mungkin saja Heru sudah memperhatikan gerak-gerik mereka beberapa hari ini. Sela keluar dengan pakaian yang sudah rapi. Fahmi melihat sudut bibir Sela yang memerah bekas tamparan Heru.
Sakit? Tanya Fahmi memegang pipi Sela dan diangguki Sela pelan. Tunggu di sini. Biar aku kompres. Fahmi mengambil singletnya lalu air dingin di kulkas dan mengompres pelan di pipi Sela. Au! Ringis Sela. Maaf. Terlalu kencang ya? Tanya Fahmi. Tidak. Akunya saja yang terlalu cengeng Pak. Sel. Apa tadi? Fahmi tak melanjutkan ucapannya. Tidak Pak. Saya belum sempat diapa-apakan dia. Jelas Sela membuat Fahmi sedikit lega. Kenapa dia bisa ke sini? Aku juga tidak tahu Pak. Aku pikir tadi tetangga berkunjung tapi saat aku buka pintu malah dia, cerita Sela. Dia kenapa bisa berbuat nekat seperti itu? Sela kemudian bercerita tentang Heru yang dulu memang sering mengganggunya membuat Fahmi kesal dan tanpa sadar mengepalkan tangannya. Kalau saja kamu mengizinkanku memasukkannya ke penjara pasti akan aku lakukan, kesal Fahmi. Pak, jika dia di penjara Kak Dea sudah pasti akan meminta cerai dan bagaimana nasib anaknya lalu berita ini akan menyebar hingga orang tahu siapa suami saya. Ini bukan saja menyangkut saya Pak tapi rumah tangga Anda bersama Ibu Carla, ucap Sela menjelaskan membuat Fahmi tersadar kalau bukan hanya Sela istrinya. Bapak sudah makan? Tani Sela dan dijawab gelengan oleh Fahmi. Kebetulan tadi saya sudah masak. Ayo saya temani makan, ajak Sela dan diangguki Fahmi. Fahmi duduk di sofa ruang tamu sambil menghisap rokoknya. Tak terpikir lagi olehnya tentang Carla yang ada dalam pikirannya hanya bagaimana membuat Heru jera dengan memasukkannya ke penjara tapi Sela malah memikirkan nasib kakaknya. Banyak hal yang tidak Fahmi ketahui tentang Sela. Hiks. Hiks. Sela mengisak pelan di dalam kamar. Setelah menemani Fahmi makan dia justru langsung masuk ke dalam kamarnya menangis. Sela, gumam Fahmi saat mendengar isakan dari kamar Sela. Fahmi segera bangkit dan masuk ke dalam kamar tersebut tanpa izin lagi. Sela, kenapa menangis? Tanya Fahmi memeluk tubuh Sela. Pak, saya takut, ujar Sela. Dia trauma dengan kejadian tadi. Ada saya di sini. Sudah jangan takut lagi. Saya pastikan si brengsek itu tidak akan berani datang lagi kemari. Ujar Fahmi mengeratkan pelukannya. Fahmi juga kasihan melihat Sela yang sangat trauma dengan kejadian tadi. Sebenarnya tidak ada yang beda dari Fahmi dan Heru sama-sama ingin memperkosa Sela dan sama-sama memiliki istri. Hanya saja Fahmi lebih beruntung bisa mendapatkan Sela tanpa babak belur karena Sela belum dimiliki siapapun saat itu andai Sela sudah memiliki kekasih mungkin nasib yang sama dialami Heru pada Fahmi. Ayo tidur saya akan menemanimu. Ucap Fahmi membuat Sela mengalihkan pandangan ke wajah Fahmi. Kenapa? Kamu tidak mau aku menemanimu? Tanya Fahmi. Bukan begitu Pak tapi. Aku tidak akan macam-macam padamu. Aku hanya ingin menjagamu saja. Ayo tidur, potong Fahmi membuat Sela tak menjawab lagi. Dia memejamkan matanya tak butuh waktu lama Sela tertidur lelap. Mungkin dia lelah karena disiksa Heru tadi untung saja kandungan Sela tidak kenapa-kenapa. Fahmi memandangi wajah Sela yang terlihat tidur pulas seperti bayi.
Wajah teduh perempuan ini terlihat jelas bahkan mirip seperti Nia, bibir mungil dan tubuh langsing sedikit berisi. Wajar saja malam itu Fahmi sampai hilaf menganggap Sela adalah Nia karena mereka memiliki bentuk tubuh yang hampir sama. Jika dilihat-lihat Sela jauh lebih cantik dari Carla, apalagi dia muda. Astaga, apa-apaan aku? Gumam Fahmi yang mulai membandingkan Sela dengan Carla sang istri tua. Fahmi menikahi Sela bukan karena cinta atau nafsu, hanya karena rasa tanggung jawab. Berbeda dengan Carla dulu yang memang dia memiliki rasa cinta meskipun tak sebesar pada Nia. Fahmi merasa ada tanggung jawab yang harus dia selesaikan pada Carla, tapi sekarang justru Carla makin bertingkah. Hampir tiap hari mereka bertengkar hanya hal kecil. Kini Fahmi tak mau ambil pusing lagi dengan Carla, terserah dia mau apa, toh dia sudah memberikan gajinya untuk Carla. Fahmi rasa itu sudah lebih dari cukup. Tangan Fahmi mengusap pelan perut Sela. Ada darah dagingnya bersemayam di sana. Meskipun dengan awal yang tidak baik, tapi Fahmi tak ingin membuat anaknya menderita. Pak. Sela melenguh pelan saat tangan Fahmi mengusap perutnya. Terasa geli dan dia juga wanita normal yang butuh belayan. Maaf membangunkanmu, ujar Fahmi hendak menjauhkan tangannya tapi ditahan oleh Sela. Bapak tidak tidur? Tanya Sela, wajahnya dia benamkan di dada Fahmi. Sambil menghirup aroma tubuh sang suami membuat Sela jadi sedikit tenang. Sel, jangan begini, ucap Fahmi yang gairahnya mulai bangkit, tapi dia tidak mau memaksa Sela. Kenapa Pak? Apa aku terlalu jijik untuk Bapak hingga Bapak tidak mau bermesraan denganku? Tanya Sela memberanikan diri. Bukan begitu, tapi aku tahu Bu Carla lebih segalanya dariku Pak. Tapi aku istri Bapak. Aku juga butuh perhatian Bapak. Isak Sela membuat Fahmi terkejut dengan permintaan istri mudanya ini. Bukan Fahmi tak mau menyentuh Sela. Fahmi juga lelaki normal, tapi Fahmi takut perkosaannya tempo hari masih membuat Sela trauma, apalagi tadi Heru juga melakukan kekerasan fisik padanya. Fahmi takut justru berpengaruh dengan psikis Sela, jadi dia ingin memberikan ketenangan untuk istrinya ini. Maafkan aku Sel. Maaf, bukan aku tidak mau bermesraan denganmu, tapi aku takut kelewat batas. Aku Fahmi. Bukankah saya istri sah Bapak meskipun hanya sebatas agama? Bapak berhak pada diri saya. Aku takut kamu trauma dengan semua yang kamu alami ini Sel. Pak, meminta Bapak menikahi saya sudah saya pikirkan sebelumnya. Saya sudah siap menyerahkan hidup saya pada Bapak, apapun yang akan Bapak lakukan pada saya. Saya sudah percayakan semuanya pada Bapak, jawab Sela membuat Fahmi tak percaya dengan pemikiran istri keduanya ini. Sayang, ini letakkan di kamar saja ya, biar kalau kamu haus malam-malam tinggal minum, usul Om Ben. Tidak Mas. Dia dapur saja, nanti aku siapkan botol minum kecil saja untuk malam hari. Itu terlalu besar, jawab Nia. Pengantin lama yang selalu mesra ini sedang merapikan rumah baru mereka dibantu oleh Mama Indah dan Wulan. Nia tengah mendekor rumahnya. Nia tak ingin rumah barunya ini kelihatan jelek. Dia ingin nyaman. Sofa yang ini di mana sayang? Tanya Om Ben lagi. Itu di ruang keluarga Mas, sekali televisinya juga. Minta mas-masnya taruh di atas.
Kenapa langsung belanja sebanyak ini nih? Nanti kamu capek lu, ucap Mama Indah. Sekalian Ma, biar nggak bolak-balik lagi. Besok Mas Ben sudah masuk kerja lagi. Kenapa nggak pakai jasa dekor aja Mbak? Tanya Wulan yang juga kecapean dari tadi mengangkat permintaan bumil ini. Iya nih. Mama takut kamu kenapa-napa. Sahut Mama Indah. Sudah aku usulkan Ma. Tapi menantu Mama ini tidak mau. Dia ingin rumahnya dia sendiri yang tata. Jawab Om Ben. Aku lebih suka tata sendiri Ma. Maaf ya sudah merepotkan Mama dan Wulan. Bukan begitu sayang. Mama sih nggak masalah. Wulan juga. Iya kan Lan? Tanya Mama Indah dan diangguki Wulan. Tapi Mama memikirkan kandungan kamu. Tapi capek. Insya Allah kuat Ma. Dia anak kuat kok. Iya kan sayang? Ujar Mia sambil mengelus perutnya lembut. Yang mana lagi Mbak? Tanya Wulan. Itu Lan. Tas Mbak tolong bantu bawa ke kamar ya. Boleh. Tapi aku mau satu ya Mbak. Ujar Wulan sambil memamerkan giginya. Kok pakai acara minta Lan? Protes Om Ben. Boleh Lan. Nanti dipilih aja mau yang mana. Jawabnya membuat Wulan melonjak kegirangan. Yes. Nolong tapi pakai pamrih. Ketus Om Ben. Sudah Mas. Biarin aja banyak kok tasnya. Jawab Nia. Mas dengan adik sendiri kok pelit. Mbak Nia boleh juga. Ujar Wulan sambil menjulurkan lidahnya. Kebiasaan ya. Nolongin gak pernah ikhlas. Biarin. Jawab Wulan sambil berlalu pergi. Selesai mandi Sela segera ke kamar dan memakai dasternya. Hari ini dia masih izin pada atasannya dengan alasan sakit. Sela segera masak nasi goreng dan telur dadar karena hanya itu yang ada di dalam kulkas. Selama menikah mereka belum pernah pergi belanja kebutuhan bulanan karena memang Fahmi belum pernah memberikan Sela uang. Sela berniat membangunkan sang suami karena sudah pukul 6.30. Fahmi harus bekerja. Sela berjalan ke arah kamarnya melihat sang suami masih tertidur lelap. Pak, bangun ini sudah hampir pukul 7, bisik Sela. Bukan bangun Fahmi malah menarik Sela ke dalam dekapannya entah kenapa bersama Sela. Fahmi merasa menjadi suami sesungguhnya meskipun mereka hanya tinggal di rumah sederhana dan makan apa adanya. Fahmi merasa dihargai. Pak, ini sudah siang. Ujar Sela membuat Fahmi membuka matanya. Biasakan memanggil aku dengan sebutan Mas bila kita di rumah Sel. Aku serasa menikahi anakku kalau kamu panggil Bapak. Protes Fahmi membuat Sela tersenyum kecil. Maaf. Ayo mandi terus sarapan aku akan menyiapkan pakaian kerjamu. Ujar Sela. Aku sudah izin pada Merpeter untuk tidak masuk hari ini. Aku ingin menemanimu di rumah. Tapi pekerjaan Anda. Sel kamu lebih penting. Potong Fahmi membuat Sela tertunduk malu. Aku mandi dulu setelah itu kita sarapan. Ucap Fahmi bangkit dari tidurnya. Hari ini Fahmi ingin merapikan kamar sebelah untuk memindahkan semua barang-barangnya ke kamar Sela jadi mereka akan satu kamar. Fahmi tak mengerti kenapa hatinya terus berbunga-bunga dari semalam bahkan dia tak sedikit pun merasa bersalah pada Carla. Sela memerhatikan sang suami yang keluar dengan handuknya. Sela lalu menyiapkan pakaian ganti Fahmi.
Ponsel Fahmi berbunyi tapi Sela tak berani mengangkatnya karena yang menghubunginya Carla. "Mas, ponselmu dari tadi berbunyi," ucap Sela saat Fahmi keluar dari kamar mandi. "Siapa?" tanya Fahmi santai. "Bu Carla," jawab Sela pelan tapi Fahmi tak menghiraukannya. Selesai memakai bajunya Fahmi segera ke meja makan untuk sarapan. "Kenapa tidak diangkat Mas?" tanya Sela pelan saat ponsel Fahmi berbunyi lagi. "Nanti saja aku hubungi kembali," jawab Fahmi meneruskan acara makannya. Sela hanya mengangguk kecil tapi tersimpan rasa bersalah di hatinya karena sudah menjadi pelakor dalam rumah tangga Fahmi dan Carla. "Habiskan makanmu setelah itu kita keluar," ucap Fahmi membuat Sela bingung. Mau kemana suaminya mengajaknya pergi pagi-pagi begini tapi Sela tidak berani membantah, dia hanya mengangguk kecil. "Terima kasih Pak. Besok saya akan masuk," ucap Fahmi menutup ponselnya dengan tersenyum kecil. Semalam saat dia meminta izin pada Mer-Peter dengan mengatakan ibunya masih belum tidak enak badan dan harus dijaga olehnya, Mer-Peter segera mengirimkan uang sejumlah 20 juta untuk Fahmi membawa ibunya berobat. Meskipun sedikit berbohong tapi hanya dengan cara itu dia bisa menjaga Sela hari ini. Fahmi tidak menyangka Mer-Peter justru memberikannya uang karena kemarin pekerjaannya sudah selesai dengan baik, bahkan keuntungan perusahaan bisa 2 kali lipat membuat Mer-Peter puas dengan kerja Fahmi yang tidak neko-neko. Dia benar-benar menjaga amanah menjadi manajer keuangan. Karena tangisan Sela membuat Fahmi tidak menghubungi sang atasan kemarin dan pagi ini baru bisa mengucapkan terima kasih. Hari ini Fahmi ingin mengajak Sela untuk berbelanja kebutuhan dapur mereka. Ponsel Fahmi terus berbunyi membuat Fahmi melirik sejenak lalu meletakkannya kembali. "Diangkat saja dulu Maes. Siapa tahu penting," ujar Sela hati-hati. Bukan dia mau mencampuri urusan Fahmi dan Carla tapi dia benar-benar merasa bersalah saat ini hadir menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Carla dan Fahmi. "Nanti saja," jawab Fahmi dingin membuat Sela terdiam. Fahmi memarkirkan mobilnya di salah tempat parkir mal yang akan mereka kunjungi. Fahmi turun dari mobil dan diikuti Sela dari belakang. "Tunggu di pintu masuk sebentar lagi aku ke sana," ujar Fahmi dan diangguki Sela patuh. "Ada apalah?" tanya Fahmi dengan nada malas. "Mas, kamu kenapa dingin begitu? Kemana saja kamu aku hubungi tidak diangkat. Sudah jangan basa-basi lagi. Kenapa?" tanya Fahmi yang sudah mulai enggan mengangkat telepon istri tuanya ini. "Mas, aku butuh uang." "Uang apa lagi? Kamu tahu sendiri kan kalau semua gajiku aku berikan untuk kamu dan separuh bonusku juga untuk kamu. Uang apa lagi yang kamu tanyakan lah?" "Aku tidak punya," bentak Fahmi yang mulai bosan dengan kelakuan Carla. "Mas, di sini semua serba mahal Mas, aku ingin beli kebutuhan anak kita, jangan pelit begitu. Nanti juga kamu yang bakal dipuji kalau semua kebutuhan anak kita branded. Aku tidak haus pujian. Beli yang merek lokal juga tidak masalah buatku. Pulang saja cepat," jawab Fahmi lagi. "Mas, kamu semakin lama semakin membuatku kesal. Jangan perhitungan begitulah. Aku ini istrimu, kalau bukan buat aku dan anakmu buat siapa lagi kamu mencari uang?"
Oceh Carla di sana. Aku tidak mau tahu mas, aku butuh uang 10 juta lagi. Cepat kirim sekarang juga. Aku tidak ada uang. Kesal, Fahmi menutup ponselnya lalu menarik nafas panjang dan berjalan menghampiri Sela. Sebenarnya Fahmi sudah tahu kalau Carla menghubunginya akan meminta uang. Dia tidak mau memberikan Carla uang karena kemarin saat Carla mengatakan tidak bisa pulang, Carla juga meminta dikirim 5 juta dan Fahmi kirim karena takut Carla tidak ada ongkos, tapi kini minta lagi dan tidak akan Fahmi berikan untuk kali ini. Dia terlalu lelah dengan tingkah Carla. Mas, kamu baik-baik saja? Tanya Sela yang melihat wajah memerah Fahmi. Oke. Ayo, ajak Fahmi menarik tangan Sela. Mas, kamu mau sayur ini? Tanya Sela menunjukkan sayur brokoli. Boleh. Aku tidak memilih untuk makanan. Apapun itu yang penting bisa dimakan, jawab Fahmi. Beli daging itu juga sayang. Tunjuk Fahmi membuat Sela sedikit kaku karena panggilan sang suami. Kamu mau daging ini? Mau dimasak apa? Di sop juga boleh. Tapi jangan terlalu pedas. Sahut Fahmi. Mas tidak bisa makan pedas. Tanya Sela menatap sang suami. Bukan tidak bisa tapi tidak doyan. Yang sedang-sedang saja sayang. Tapi aku suka setiap masakanmu. Puji Fahmi membuat Sela tersenyum kecil. Buah-buahannya beli juga sayang. Pilih mau yang mana? Ajak Fahmi. Mas mau buah apa? Tanya Sela. Fahmi bukan menjawab tapi malah menatap ke dada Sela membuat bumil cantik ini memukul kening Fahmi dengan satu buah yang dia pegang. Sela. Pak Fahmi. Mbak Vita. Gumam Sela berdiri kaku melihat sahabat sang kakaknya itu berdiri di depannya. Mbak Vita. Ujar Sela gugup. Kok Pak Fahmi juga ada di sini? Tanya Vita yang siang ini memang izin karena ingin membelikan makan siang untuk anaknya di restoran yang ada di dalam mall. Itu Mbak. Pak Fahmi sedang meminta bantuan saya memilih buah, jawab Sela. Iya Fit. Saya ingin menjenguk mama saya yang sedang tidak enak badan dan kebetulan bertemu Sela di sini. Sekalian minta tolong deh. Jawab Fahmi membuat Vita mengerutkan keningnya. Iya Mbak. Saya kebetulan lagi belanja bulanan juga. Suami kamu mana? Dia sedang di luar kota. Jawab Sela cepat. Sel. Sini deh, aku mau bicara sebentar. Ujar Vita menarik tangan Sela menjauh dari Fahmi membuat Sela gugup. Kenapa Mbak? Tanya Sela khawatir kalau Vita tak percaya dengannya. Kemarin Mbak Muda minjem duit sama Mbak katanya buat berobat Mas Heru. Memangnya Mas Heru mu sakit apa Sel? Tanya Vita pula. Nggak tahu Mbak. Setahu aku sehat-sehat saja. Mbak Dea juga nggak ada cerita atau hubungi aku Mbak, ucap Sela. Coba deh pulang nanti kamu tanyain sama mbakmu sakit apa suaminya. Kasihan mbakmu itu. Sel selalu saja menyusahkan Heru itu. Kesal Vita dan diangguki Sela pelan. Ya udah Mbak mau antar makanan anak Mbak dulu. Nanti mau pulang ke kantor lagi. Kamu masih libur kan hari ini? Iya Mbak, tapi besok sudah masuk lagi kok, J. Ya sudah kalau gitu. Mbak duluan. Bilangin juga sama Pak Fahmi Mbak duluan. Titip salam sama mamanya semoga cepat sembuh, ujar Vita mengelus lengan Sela lalu pamit.
Sela berjalan pelan mendekati Fahmi kembali. Dadanya sedikit berdegup kencang karena takut jika ada yang melihat mereka lagi. Mas, pulang yuk, ajak Sela. Kenapa? Kamu nggak nyaman jalan sama aku? Bukan gitu Mas. Aku justru kasihan pada Mas kalau ada lagi yang memergoki kita. Nanti malah pekerjaan Mas yang harus dipertaruhkan kalau aku mah biasa aja cuma karyawan magang. Dari karyawan magang bisa jadi karyawan tetap dan bisa jadi manajer seperti aku nantinya. Tidak boleh pesimis apalagi kamu pintar, puji Fahmi. Tapi aku takut Mas kalau kita keliaran begini, ucap Sela jujur. Dia bukan saja takut pada teman kantornya tapi juga takut jika ada teman Fahmi yang melihat mereka justru akan menduga kalau Fahmi selingkuh dari Carla. Meskipun itu benar Sela tidak mau disebut pelakor. Ya sudah cepetan belanjanya aku tunggu kamu di sudut sana. Nanti kalau sudah selesai panggil aku ya. Tunjuk Fahmi pada kursi tunggu yang di ujung kasir dan diangguki Sela patuh. Fahmi membiarkan Sela untuk lebih leluasa memilih apa saja yang akan dia beli untuk kebutuhan rumah mereka. Puas berbelanja Sela memanggil Fahmi. Mas, sini. Pekiknya dan Fahmi mendekat pada Sela. Sudah. Tapi tadi aku ambil snack Mas sama kopi saset untuk kamu Mas, lapor Sela. Kok cuma buat aku? Buat kamu. Ada tapi coklat Mas, jawab Sela sambil tersenyum memamerkan giginya. Entar malah sakit gigi sayang. Sesekali Mas. Aku lagi kepengen banget. Ya udah nggak papa tapi jangan sering-sering makan manis kamunya udah manis nanti aku malah diabetes lihatnya. Goda Fahmi membuat Sela tersenyum malu. Fahmi mendorong troli ke arah kasir dan meletakkan semua barang belanjaannya lalu membayarnya. Mereka berjalan beriringan ke arah parkiran mobil dengan Sela menggandeng tangan Fahmi sambil tersenyum manis. Tanpa mereka sadari ada mata yang sedang mengawasi mereka. Siapa yang dibawa Fahmi? Mana Carla? Apa Dani selingkuh? Banyak pemikiran yang muncul di benak perempuan tua ini. Kenapa anak lelakinya bisa bersama perempuan lain yang bukan istrinya? Sayang sini dulu, panggil Fahmi dan Sela mendekat. Ini pegangan untuk kamu sayang. Hanya ini yang aku mampu berikan bulan ini. Ujar Fahmi memberikan uang senilai 5 juta untuk Sela. Mas, tadi kita sudah belanja dan kebutuhan dapur sepertinya akan aman selama 2 minggu ini jadi tidak usah Mas. Aku besok juga akan gajian. Tolak Sela membuat Fahmi terenyuh. Jika Carla diberikan uang ini akan marah besar karena hanya 5 juta sedangkan Sela justru menolak ada apa dengan perempuan ini. Apa dia sedang menguji Fahmi? Pegang saja dulu. Uang kamu biarkan saja dalam tabungan. Jika aku sedang tidak ada uang bisa dipakai, ucap Fahmi. Kalau begitu aku ambil ya Mas. Jika kamu butuh bisa katakan padaku, ujar Sela dan diangguki Fahmi. Sela kembali ke dapur untuk merapikan semua belanjanya. Mas aku mau bakso urat yang ada di kantin kantor. Rengek Nia yang mulai merasakan mengidam. Semalam dia ingin nasi goreng di tengah malam dan Om Ben mencarinya dalam keadaan mengantuk sesampai di rumah Nia hanya menyuapi makanannya 2 sendok selebihnya dia ingin Om Ben yang makan dan siang ini dia ingin bakso.
Sekarang sayang? Tanya Om Ben yang masih di kantor. Iya Mas, maunya sekarang. Ya sudah, sebentar lagi aku pulang. Jawab Om Ben dari seberang sana. Siska, saya pulang dulu. Jika ada sesuatu yang penting kamu bisa hubungi saya. Jika bisa ditunda sampai besok jangan hubungi saya. Pesan Om Ben pada sekretarisnya ini dan diangguki. Siska mengerti. Om Ben segera pulang. Dia tak ingin Nia menunggu lebih lama lagi karena ini menyangkut ngidam sang istri. Gimana lah jadi suami kamu kirim uang? Tanya Adis. Sepertinya Mas Fahmi sedang rapat dis, nanti aku coba hubungi lagi. Kamu tahu sendiri kan suamiku itu orangnya super sibuk, jawab Carla. Kalau dia nggak ngirim uang ya sudahlah, nggak usah dipaksakan belinya. Toh anak kalian juga belum lahir, nanti juga banyak kok stroller baby di Jakarta, bujuk Adis. Tapi aku maunya yang itu dis. Kamu tahu sendiri kan selera aku yang luar negeri gitu, nggak suka yang kelas bawah, ujar Carla sombong. Terus gimana? Nggak mungkin kan kita nunggu suami kamu transfer uang yang nggak tahu kapan. Hari ini kita harus beres-beres Lola. Besok udah harus berangkat. Iya. Iya, sabar sebentar lah dis. Sebentar lagi juga pasti ditransfer Mas Fahmi. Dia itu takut sama aku, nggak mungkin dia nggak transfer orang, dia nggak akan mau kehilangan aku, ucap Carla dengan bangganya. Carla mencoba menghubungi Fahmi kembali tapi ponsel suaminya ini malah mati, membuat Carla kesal setengah mati. Awas kamu Mas. Kamu harus aku bikin perhitungan. Tidak akan aku berikan jatah untukmu sampai kamu memohon padaku, batin Carla. Sela kepikiran dengan sang kakaknya. Apakah Heru sakit karena dihajar oleh Fahmi tempo hari? Jika iya, kenapa sang kakak tidak menghubunginya? Apa dia tahu penyebab sakitnya Heru? Sela mencoba memberanikan diri untuk menghubungi sang kakak. Halo Dek, jawab dia sedikit terbata. Ya Mbak, apa kabar? Kamu kapan main ke sini? Tanya Sela basa-basi. Iya Dek, nanti ya Mbak, cari waktu dulu. Hiks. Mbak, kamu kenapa? Nggak Dek, sedang nggak enak badan aja. Pilek, bohong Dea sambil menghapus air matanya. Dea baru saja dipukuli sang suami karena bertanya apa yang sudah terjadi pada suaminya hingga pulang babak belur kemarin. Yakin Mbak? Iya Dek. Nggak apa-apa. Kamu apa kabar? Suamimu mana? Tanya Dea. Ada Mbak, sedang ngopi di teras. Beberapa hari ini aku nggak enak badan jadi Ma Fahmi nggak ke kantor, jelas Sela. Alhamdulillah ya Dek, sekarang kamu udah nikah dan udah ada yang jaga kamu. Semoga rumah tangga kalian baik-baik saja. Doa Dea. Amin. Sahut Sela pelan. Andai saja kamu tahu Mbak, kalau aku istri kedua pasti kamu bakalan kecewa berat Mbak sama adikmu ini. Ini yang membuat aku tidak ingin menambah beban pikiran kamu. Aku tahu kalau kamu sering diperlakukan kasar sama suami kamu Mbak, batin Sela. Mbak, aku mau transfer uang buat keponakanku tapi cuma 1 juta Mbak. Diterima ya buat tambah-tambah susunya, ujar Sela. Nggak usah Sel, kamu sudah punya keluarga jadi nggak perlu pikirkan Mbak lagi. Mbak ada kok, tolak Dea. Terima saja Mbak. Aku lagi ada rezeki lebih, ujar Sela lagi. Kalau Mbak ada waktu main ke rumahku ya.
Aku kangen. Iya. Tunggu Mbak cari waktu yang pas ya. Sahut dia menutup ponselnya. Sela bisa merasakan dari suara kakaknya tertekan tapi dia tetap menutupinya. Entah apa yang membuat dia bisa bertahan menikah dengan Heru lelaki yang ringan tangan itu. Sela menghela nafas panjang. Mengingat sang kakak. Kenapa sayang? Tanya Fahmi. Mbak Dea mas. Aku rasa sekarang Mbak Dea sedang tidak baik-baik saja. Jawab Sela yang mulai mau bercerita tentang keluarganya Pat Fahmi. Maksudmu? Tadi aku menghubunginya menanyakan kabar tapi sepertinya dia habis menangis suaranya berat begitu. Mbak Vita bilang kalau Mbak Dea pinjem uang dengan dia karena Mas Heru sakit. Jelas Sela. Sakit apa? Aku pukuli waktu itu. Mbak Vita nggak tahu. Mbak Dea juga nggak mau cerita kayaknya. Aku malas nanya mas nanti malah Mbak Dea kepikiran kasihan dia terlalu banyak beban pernikahannya. Tadi aku kirim dia uang 1 juta mas. Nggak apa-apa kan? Tanya Sela. Kalau uangnya ada dan buat kamu cukup ya nggak apa-apa. Jawab Fahmi santai. Kenapa nggak cerai saja sih sayang? Masih banyak lelaki baik di luar sana yang mau menampung Mbak Dea. Entahlah mas. Aku juga tidak tahu masalah rumah tangga mereka. Mbak Dea memang orangnya biasa memendam perasaan sendiri mas. Dia tidak mau terbuka. Aku saja adiknya tidak pernah dia beritahu apa yang terjadi. Sesekali kita main ke sana sayang kamu beri dia pengertian biar dia meninggalkan suami bejatnya itu. Aku tidak mau berkomentar banyak mas karena hidupku sendiri saja belum tahu asal-usulnya. Kalau ketahuan bukarlah entah apa yang harus aku lakukan. Jawab Sela membuat Fahmi terdiam. Benar jika Carla tahu entah apa yang akan mereka lakukan setelah ini. Fahmi menarik selimut dan ikut berbaring di ranjang bersama Sela. Dari tadi dia mematikan ponselnya karena memang tidak mau diganggu Carla. Untuk sekarang dia bisa bersama Sela tapi setelah Carla pulang otomatis dia akan bersama Carla.